Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai 30. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak dapat mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil hari ini membawa kita pada sebuah kisah yang mengejutkan dan sekaligus menggugah iman. Seorang ibu yang datang kepada Yesus demi keselamatan anaknya yang kerasukan setan. Yang mengejutkan, Yesus yang kita kenal lemah lembut dan penuh belas kasih, justru menanggapi permohonannya dengan kata-kata yang terdengar keras, bahkan seperti penolakan. Sikap ini tampak tidak sesuai dengan gambaran Yesus yang selama ini kita kenal. Namun justru disinilah pesan Injil hari ini menjadi sangat mendalam. Yesus tidak sedang menjauh dari penderitaan ibu itu. Sebaliknya, ia sedang sangat dekat. Ia tahu bahwa ibu ini akan menerima karunia yang sangat besar, keselamatan yang tampak dalam kesembuhan anaknya. Karena karunia itu begitu agung, maka iman orang yang menerimanya perlu dimurnikan dan diperdalam. Bejana yang akan diisi dengan rahmat besar harus terlebih dahulu dipersiapkan. Saudara-saudari, seringkali dalam hidup kita juga mengalami hal serupa. Kita datang kepada Tuhan dengan doa yang tulus, dengan air mata dan harapan. Namun yang kita alami bukan jawaban yang menenangkan, melainkan keheningan. Bukan penghiburan, melainkan teguran. Bukan jalan yang mudah, melainkan salib. Lalu kita bertanya, "Tuhan, di manakah Engkau?" Injil hari ini mengingatkan kita akan satu hal penting. Perasaan bukanlah ukuran iman. Tidak setiap rasa tenang berarti Tuhan hadir, dan tidak setiap rasa kering atau terluka berarti Tuhan meninggalkan kita. Kita sering keliru menyamakan iman dengan perasaan. Ketika perasaan mendukung, kita merasa Tuhan dekat. Ketika perasaan tidak mendukung, kita mengira Tuhan menjauh. Perempuan dalam Injil hari ini memberi teladan iman yang luar biasa. Ia tidak memberontak, ia tidak tersinggung, ia tidak mengeluh atau mengasihani diri. Ia tetap tinggal di hadapan Yesus. Ia bertahan dalam doa, ia rendah hati. Ia percaya bahwa meskipun kata-kata Yesus terasa keras, hati Yesus tetap penuh belas kasih. Imannya tidak goyah oleh teguran karena ia tidak mencari kenyamanan melainkan keselamatan. Dan justru karena keteguhan iman itulah Yesus memuji dia dan mengaruniakan apa yang dimintanya. Dari iman yang tampak kecil dan rapuh, Yesus membangun sesuatu yang besar, sebesar sebuah katedral iman yang dapat dilihat oleh seluruh dunia. Saudara-saudari, homili ini mengajak kita untuk merenung. Apakah kita sanggup tetap berdoa ketika doa terasa hampa? Apakah kita mampu tetap percaya ketika Tuhan terasa diam? Apakah kita mencari Tuhan karena Dia memberi kenyamanan atau karena Dia adalah Tuhan? Yesus Sang Gembala yang baik telah berjanji bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Ia selalu menyertai kita, bahkan ketika penyertaan itu tersembunyi di balik teguran dan penderitaan. Maka ketika iman kita diuji, janganlah lari, jangan menyerah,
Tetaplah rendah hati, tetaplah berharap, tetaplah tinggal di hadapan Tuhan. Sebab seringkali di balik tegurannya, Tuhan sedang menyiapkan kita untuk menerima karunia yang jauh lebih tinggi. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa